tua gapat. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra. Wah, dari lagunya tuh kita kayak bisa menyimpulkan deh, kalau misalnya Indonesia dari dulu tuh punya laut yang emang luas banget. Luas dan juga kaya aneka ragam pasti dong, hayati. Pasti banget. Iya. Karena sekarang itu kalau kita tahu hampir semua sumber daya yang kita dapat itu tuh ya dari laut kan. Iya, dari laut. Iya. Nah, kita kenalan dulu kali ya sebelum Iya. kita bincang-bincang Makin jauh jauh, nih di iya, podcast ini. Jadi mungkin kenalan dulu karena tak kenal kata saya. Iya. Asik. Kenalan Oke. ya. Halo semua, kenalin aku Gea. Dan aku Vio. Dan kali ini kita akan bahas di podcast kita ini seputar Aku, Kamu, Untuk Laut Indonesia. Anyway, kita harus membreakdown dulu. Iya. Apa sih laut itu, maritim itu tuh apa sih Kak gitu kan. Oke, maritim. Oke, kalau misalnya maritim, kita semua tuh tahu ya kenapa Indonesia tuh disebut dengan negara maritim. Benar. Kenapa tuh ya? Karena negara Indonesia itu tuh lautnya itu lebih luas daripada luas daratannya. Benar. Jadi makanya Indonesia tuh disebut sebagai negara maritim. Iya, disebut juga sebagai negara kepulauan. Iya, coba dia tahu nggak berapa pulau yang ada di Indonesia? Aduh, ini pertanyaannya udah agak menjebak ya podcaster ini. Oke. Aduh, podcaster Tio Kan ini. emang harus gitu, menjebak Iya. ya, memberi pertanyaan menjebak. Kalau nggak salah ya di atas 10 ribuan, tepatnya tuh di 17.000, tapi aku nggak tahu perintilannya berapa. Oke, kalau misalnya aku baca-baca nih, lebih tepatnya itu ada sekitar 17.508 pulau. Wow, Berarti banyak itu bisa banget. dibilang banyak banget. 17.000. Iya, 17.000. 17.000. 17.000 berarti Kalau banyak misalnya kita jalan-jalan tuh 17.000 banget. Nggak cukup itu dalam setahun. pulau itu, Iya. wah, berarti view-nya Oke. beda-beda, Iya, cantik-cantik. Pastinya. Pasti dong. Oke, tapi nih, tau gak sih apa yang disayangin dari hal-hal ini? Oh iya, aku juga agak sedikit sedih ya mendengar hal ini karena laut kita tuh banyak tapi kita tuh belum memaksimalkan potensi yang ada di laut Iya, itu. benar banget. Terus juga apa ya, kita kalau misalnya lihat tuh ya berita-berita tuh banyak orang tuh buang sampah ke laut Iya, gitu. iya. Sangat disayangkan sekali ya, tapi sebenarnya kalau misalnya ini dimaximalize, dibikin lebih maksimal penggunaan laut ini, wah Pasti pasti bakal, kita iya. wah keren Manfaatnya banget. bakal banyak banget. Karena kan tadi seperti yang aku bilang di awal, kalau misalnya kebanyakan sumber daya yang kita dapetin itu tuh sejauh ini tuh lebih banyak banget dari kelautan. Jadi kalau misalnya kita menjaga laut kita lebih care lagi sama kelautan kita, kita pasti bakal dapet hal yang apa ya? Kita bakal dapat keuntungan yang banyak banget. benar banget. Tapi oke, kalau misalnya sejauh ini di Indonesia tuh udah kayak gimana sih ya tentang apa nih proses kelautannya ini? Mungkin aku akan mention ini karena Oke. kita bahas Indonesia. Kalau nggak salah Indonesia itu pada era pemerintahan Pak SBY itu udah mencanangkan namanya ekonomi biru. Nah, teman-teman harus tahu dulu karena ini penting banget nih ya. Karena sekarang ini bukan hanya orang tua kita yang harus mempedulikan lautan, tapi kita juga, apalagi sekarang kan bakal ada bonus demografi ya di Indonesia dan bakal dipimpin oleh anak muda. Nah. Jadi setidaknya anak muda itu mengerti apa sih ekonomi biru itu. Iya benar. Jadi kan anak muda tuh kalau misalnya bisa disimpulkan, anak muda tuh bakal menjadi generasi yang sangat diharapkan untuk bisa mempertahankan kelautan di Indonesia untuk generasi milenial dan Gen Z. Nah, Ya. benar. Oke, tapi kita kasih tahu dulu nih definisi dari ekonomi biru nih. Oke, ekonomi biru sendiri itu adalah pemanfaatan kelautan, pemanfaatan sumber daya dari kelautan itu yang berkelanjutan untuk mengurangi kelangkaan ekologis dan risiko lingkungan. Oke, tapi dari another point of view ya, aku belajar juga ekonomi biru ini pas kuliah, pas di kelas khususnya. Ini ekonomi biru itu secara nggak langsung tuh dosen tuh bilang bahwasanya itu tuh maximize our potential resources. Iya, benar. Jadi kayak resourcesnya tuh udah ada, tinggal Tapi kita maksimalkan lagi. ya, memaksimalkan Iya, itu dan melakukan optimalisasi terhadap sumber daya itu. Iya. Dan makanya sekarang kita meng-highlight laut, ekonomi biru dan bagaimana ekonomi biru itu bisa berjalan di Indonesia. Benar banget.
Sebenarnya ekonomi biru itu bukan karena biru namanya, bukan hanya kayak oh ini biru namanya, tapi kalau misalnya di luar negeri atau di wilayah-wilayah lain itu memberikan penjelasan tuh berbeda. Ekonomi, kalau misalnya kita tahu kan sekarang green economy ya, jadi green economy itu ekonomi biru itu adalah pembaruan dari green economy. Gitu. Oke, itu singkat cerita buat si ekonomi biru ya. Sekarang kita lanjut ke pengelolaan maritim di Indonesia sesuai dengan faktanya nih. Jadi kan kita udah ngebahas tentang ekonomi biru nih. Nah, sekarang kita coba lanjut ke fakta-fakta dari pengelolaan maritim di Indonesia itu sendiri. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya di Indonesia tuh sekarang juga sedang menghadapi ancaman-ancaman di kelautan ya. Jadi contohnya tuh kayak misalnya sekarang tuh banyak kayak tadi kayak kamu udah nyebutin tuh yang pembuangan plastik, sampah plastik ke lautan. Banyak terus habis itu pembangunan di wilayah pesisir yang pastinya itu bakal mengganggu ekosistem ya. Iya, ekosistem di sana, para nelayan juga. Nah, itu tuh ancaman-ancamannya kan, kayak misalnya tadi itu. Jadi kita tuh kayak gini ya, kalau kita ngerusak kelautan kayak gitu secara tidak langsung seperti itu tuh kita juga sama aja menghalangi ekonomi biru gitu. Oh ya, tanpa kita sadari tuh sebenarnya ekonomi biru itu bisa dimaksimalkan dari resources yang ada, tapi kebanyakan orang cuma memandang suatu resources itu cuma sekali pakai. Emang bener ada sumber daya alam yang terbarukan dan ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, mungkin kita tuh memanfaatkan yang terbarukan. Dan kalau bisa sih, ini pelajaran geografi ya pas SMA aku dibilang gini, kata guruku tuh sebenarnya ombak itu bisa dijadikan salah satu pembangkit listrik. Karena gelombang ombak itu kan gini-gini ya, naik turun itu tuh bisa menghantarkan suatu potensi untuk pembangkit listrik. Kalau misalnya pertama sumber daya manusianya mencukupi. Nah, yang disayangkan tuh SDM kita tuh tergolong ibaratnya tuh masih rendah terhadap bidang-bidang yang mencakup tentang kelautan. Gitu. Temanku tuh ada yang dari oceanografi, tapi ibaratnya tuh dia sendiri agak sedih gitu, karena kebanyakan orang lebih mementingkan misalnya fakultas-fakultas yang emang ternyata banyak yang sedikit peminatnya ke wilayah-wilayah yang kelautan gitu. Ini anak jurusan ini yang ngurusinnya kelautan, padahal sebenarnya enggak, kita dari manapun kita tuh bisa untuk berkontribusi. Iya, benar. Apalagi kita sebagai tadi kita disebutin, kita sebagai remaja kita tuh harus bisa untuk ikut berkontribusi membantu pembangunan di kelautan. Nggak memandang apa jurusan kita dan lain-lain, yang penting kalau misalnya kita bisa berkontribusi, kita harus bisa. Nggak harus hal besar menurutku ya. Maksudku misalnya orang tuh selalu menilai bahwasanya kita harus berkontribusi terhadap perjalanan ekonomi biru di Indonesia tuh. Kita harus misalnya nih, kita harus turun ke laut, kita harus gini-gini. Enggak. Itu malah jadi itu bakal membuat orang mikir itu kayak beban gitu loh membantu. Padahal sebenarnya enggak. Kita kalau bisa membantu dari hal-hal kecil benar. Banyak banget caranya untuk membantu ekonomi biru di Indonesia, ya kan? Kamu tuh nggak harus memulai hal itu tuh dari langkah besar, tapi langkah kecil lah. Jadi langkah kecil itu nanti menjadi step by step dan menjadi suatu hal yang besar. Nah, itu sih prinsip dari anak muda seharusnya ya. Jangan pernah memandang bagaimana nanti kayak susah. Kita kayak jalanin aja dulu. Benar. Jalanin aja. Oke. Nah, kita tadi ya salah satu tadi ancaman juga. Aku pengen nyebutin salah satu ancaman lagi itu adalah tentang mangrove. Oh iya. Mangrove itu kan penting banget ya di lautan. Dan sekarang itu mangrove itu kayak berkurang banget di mencegah lautan itu kan. Iya. Tadi apa coba mangrove itu buat apa tadi? Untuk mencegah abrasi, teman-teman. Itu penting banget kan berarti mangrove. Tapi sekarang tuh kita lihat kalau hutan mangrove itu udah kurang banget di Indonesia. Sebelum kita masuk ke anak muda, hutan mangrove itu sangat penting Vio sebenarnya untuk ekosistem di laut gitu loh sebenarnya. Nah, dan juga bukan hanya hutan mangrove ya yang sekarang di highlight, itu adalah terumbu karang. Iya, terumbu karang yang di dalamnya kadang tuh miris banget gitu loh. Misalnya kita lagi lihat buka berita terus nanti ada yang fotonya dari bawah laut terus nunjukin nih sampah plastik. Itu sedih banget, itu banyak kayak sedih banget. Seharusnya kita bisa maximize, dibikin kayak mungkin pariwisata yang emang bener-bener itu kan bisa mendatangkan uang ke negara. Tapi sayangnya dari kita sendiri tuh nggak menjaga yang seharusnya bisa jadi pemasukan untuk kita sebenarnya ya. Jadi
intinya tuh sama aja kalau misalnya kita ngerusak karang, itu sama aja kita ngerusak habitat laut. Benar yang banget. berarti itu juga sama aja kita menghalangi si ekonomi biru ini. Oke, sekarang gimana nih kalau misalnya kita lanjut ke kontribusi yang bisa dilakukan sama anak-anak muda kayak di kita zaman ini sekarang. ya. Iya, bener banget. Oke. Menurutku kalau misalnya langkah kecil yang bisa kalian lakuin gitu ya, apalagi untuk teman-teman para pelaut muda nih, asik. Apa pelaut tuh? muda. Yang pertama, kadang kan kita tuh sering jalan-jalan ya, sering jalan-jalan. Nah, tanpa disadari kita tuh membantu ekonomi biru gitu loh, melalui wisata bahari. Jadi misalnya kamu jalan-jalan ke pantai, terus kamu jalan-jalan yang emang ya anak muda sekarang kan sukanya jalan-jalan ya, suka foto-foto, gitu foto-foto juga. Nah, ketika foto-foto itu sebenarnya ketika dipublish di media sosial itu tuh merupakan salah satu keuntungan. Karena kita tuh udah membantu dalam hal apa nih Kak? Soalnya kan kita cuma foto-foto doang, membantu mempromosikan wisata bahari yang ada di wilayah tersebut. Benar gitu. banget. Nah, nanti dampaknya apa? Itu ada ada efek domino. Jadi pertama itu bakal membantu UMKM masyarakat di sana. Jika masyarakat itu nih profesinya jadi nelayan misalnya, kita membeli apa sih hasil nelayan itu tuh udah termasuk membantu gitu. Membantu, terus kita mempromosikan UMKM, souvenir gitu-gitu kan, biasanya itu kan ada kan. Jadi kita juga ikut membantu dan mengapresiasi hasil mereka kan ya. Benar banget. Ya mereka yang ngejalaninnya juga mereka bakal seneng gitu loh buat ngejalanin itu. Jadi kita ya gitu bisa bantu gitu. Makan ikan ya. Kita pakai ini aja aksi nyata itu, kita pakai 7 days to challenge ourselves in 7 days. Makan ikan. Itu lagi ngetren banget. Biasanya kan lagi ngetren. Di post di Instagram tuh, jadi kayak hari pertama kalian makan ikan apa? Ikan apa? Itu secara langsung kalian juga bisa ngajak teman-teman kalian, kayak teman-teman kalian pada kayak ih enak banget nih makan ikan, habisnya mereka juga ikut makan ikan. Dan itu mereka kalian secara nggak langsung udah membantu para nelayan yang ada di sana. Bener banget. Dan juga nih kata Bu Susi, kalau nggak makan ikan tuh tenggelamkan. Bener, tenggelamin aja. Padahal aku suka banget loh ikan. Aku juga, aku suka. Kamu suka ikan apa? Aku suka ikan bandeng. Kamu aku nila sih. Nila dibakar tuh enak banget. Cakep. Terus biasanya nih di pinggir jalan tuh pecel lele. Ih, pecel lele tuh kayak makanan semua mahasiswa apalagi sekarang ya. Kita mahasiswa kan ya. Aduh, kita sering banget makan pecel lele kayak pakai lalapan, pecel lele itu udah komplit banget. Iya. Dan juga tuh kalau misalnya kita makan ikan, olahan ikan tuh banyak gitu loh. Jadi ekonomi biru itu memaksimalise gitu. Pertama misalnya nih ikan, biasanya kan mau bikin ikan yang apa sih? Ikannya itu file. Ikan file. Biasanya cuma diambil dagingnya doang kan. Nah, sebenarnya dari ikan itu bisa diolah lagi, bukan hanya dagingnya, melainkan kulitnya mungkin dijadiin keripik gitu-gitu. Intinya kita nggak bisa, maksudnya kita bisa memaksimalkan satu sumber daya dari ikan itu jadi berbagai macam olahan. Maksudnya nggak cuma kita bukan cuma memaksimalkan si dagingnya doang buat dimakan, tapi kan kita bisa kayak tulang-tulangnya, apanya gitu, kulitnya sih terutama. Kulitnya kan karena orang kebanyakan nggak suka makan kulitnya ikan gitu kan, kayak suka dibuang gitu. Tapi kalau misalnya udah jadi olahan, terus keripik itu enak. Apalagi yang terkenal tuh namanya kulit ikan salmon. Oh iya. Iya kan? Itu tuh juga terkenal tuh kayak salmon crispy salted egg gitu. Iya, karena kebanyakan orang tuh melakukan inovasi. Iya. Jadi kayak inovasi yang dibuat orang itu bisa menghasilkan suatu income tersendiri gitu. Iya, bener banget. Kalau misalnya kita mau berinovasi, jadi jangan lupa berinovasi. Iya, bener banget. Oke, terus abis itu satu lagi jangan lupa beli produk lokal. Kenapa itu penting? Karena tadi ya kayaknya disebutin deh, kita membantu UMKM di Indonesia. Terus habis itu kita juga mengapresiasi hasil-hasil dari para perajin di sini. Makanya kita perlu banget untuk membeli barang-barang lokal. Bener banget. Sebenarnya sih langkah-langkah kecil itu bisa kita mulai kan sebagai anak muda, karena nggak harus langkah besar. Kamu tuh memulai sesuatu tuh nggak harus langkah besar. Bener banget. Kecil dulu itu nggak apa-apa. Nah sebenarnya dari ekonomi biru itu tuh ada problematika tersendiri, karena dari segi pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya pusat dan daerah, itu harus bisa melakukan sinkronisasi baik dari segi kebijakan dan juga bagaimana regulasi yang dibuat. Biar bukan hanya ekonomi biru yang maksimal, melainkan kebijakan ini juga berjalan secara optimal gitu. Soalnya
percuma aja gitu loh. Kalau misalnya ini ada nih kita kasih space, misalnya pemerintah pusat kasih space untuk kita, tapi pemerintah daerahnya menolak untuk melakukan inovasi, itu sama aja bohong gitu. Nah makanya sekarang itu waktunya kita anak muda untuk bersuara, kayak kita harus melakukan hal yang sangat bermanfaat gitu. Ibaratnya kita mengeksplor laut kita tuh gimana, dan kita harus menawarkan, kita offering gimana nih laut kita ke depannya, kita bakal gimana. Karena action plan itu, aku mention lagi ya, action plan itu nggak harus nggak harus gede langsung, soalnya kalau misalnya besar langsung tuh malah membebani. Bukan hanya membebani, melainkan langsung kayak kalau langsung tuh terasa banget gitu loh. Dan biasanya tuh kalau misalnya semangatnya di awal tuh agak gimana gitu. Nah jadi langkah kecil yang kalian lakukan tiap hari kan gak kerasa tuh langkah kecilnya tiap hari. Lama-lama jadi kayak sedikit-sedikit menjadi bukit karena udah menjalankan progres. Jadi emang benar-benar ekonomi biru ini bisa maximize kalau misalnya semua golongan, bukan hanya anak muda ya, kita mention anak muda terus nih, stakeholders yang tergabung baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar itu mampu untuk berkolaborasi dan berinovasi khususnya. Aku rasa gitu sih kalau misalnya untuk di Indonesia. Biar apa? Biar ekonomi birunya berjalan dengan lancar. Dan sesuai dengan agenda Indonesia ya kedepannya. Oke, sekarang kita mulai ke strategi nih. Kita jadikan untuk salah satu upaya untuk menghadapi ancaman-ancaman yang tadi udah kita sebutin tadi di awal itu adalah memiliki strategi. Kita tadi udah nyebutin tuh caranya yang berkontribusi, tapi kita juga pastinya harus memiliki strategi. Benar. Dan strategi yang kita gunakan di sini adalah strategi ekonomi berkelanjutan. Jadi dengan adanya ekonomi penangkapan ikan berkelanjutan, pelestarian ekonomi berkelanjutan, terus pelestarian ekonomi hutan mangrove dan terumbu karang, itu tuh diharapkan dapat membuat laut yang sehat. Jadi intinya kita tuh harus melakukan semuanya dengan strategi ekonomi kelautan berkelanjutan. Ini tuh juga sesuai dengan Sustainable Development Goals ke-14 yang maksudnya melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya dan kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, semua strategi perencanaan kelestarian laut ini tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dan kesadaran diri dari para pemuda nih, khususnya dari generasi generasi Z dan generasi milenial. Nah itu tuh penting banget. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa nih, kita tuh harus memiliki kesadaran diri dan harus bisa memiliki rasa tanggung jawab lah terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi kita nggak boleh seenak-enaknya gitu, kayak kita kayak acuh tak acuh sama lingkungan kita. Jadi kita harus mulai lihat dari lingkungan sekitar kita dulu aja. Benar. Gitu. Sebenarnya yang dimention dari pembangunan berkelanjutan itu adalah misalnya nih kita kan bakal punya anak cucu ya. Sampai dengan anak cucu kita nanti itu bisa menikmati kekayaan laut di Indonesia. Itu maksudnya berkelanjutan, bukan hanya stopnya di kita, bukan habis langsung di kita tuh. Nah itu salah satu pembangunan yang nggak berkelanjutan karena langsung habis gitu di kita. Melainkan kita melihat jangka panjang. Bisa nggak sih anak cucu kita nanti ngelihat laut kita gitu. Dan kita kan rugi ya kalau misalnya nanti kalau kita udah punya anak, kita punya cucu tapi mereka nggak bisa menikmati kelautan yang sekarang nih yang indah banget. Mereka kan sayang juga tuh. Jadi kita harus bisa menjaga itu biar sebenarnya ini manfaatnya tuh banyak banget. Manfaatnya tuh bukan cuma itu aja, kita bisa ini juga bisa mengarah ke iklim nggak sih? Benar iklim juga. Jadi banyak banget manfaat yang bakal kita dapetin kalau misalnya kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi kelautan ini. Gitu. Menyemarakkan ekonomi biru gitu. Iya. Karena kita udah berfokus untuk melakukan sesuatu itu secara maksimal dan optimalisasi resources apa yang ada di kita gitu. Iya, benar. Terus sih. Nah, Jokowi sendiri tuh pernah mention nih di salah satu pidato dia, kalau misalnya dengan melakukan tadi kontribusi-kontribusi itu, dia tuh pernah bilang kalau ini tuh adalah sebuah langkah besar yang sangat strategis karena dia melihat
bahwa masa depan negara kita itu ada pada ekonomi hijau atau ekonomi biru yang berkelanjutan. Benar banget. Karena Pak Jokowi juga udah membantu kita dan membantu masyarakat Indonesia untuk melangsungkan ekonomi biru di Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Ayo berkontribusi dengan hal-hal kecil. Jangan takut memulai karena memulai dan karena semuanya nggak ada yang susah. Jangan pernah melihat untuk melakukan kontribusi itu susah, bener. Atau menyusahkan kalian untuk gimana. Padahal enggak, kita harus bisa melihat dari sisi positifnya aja. Bener banget, Vio. Nah, jadi sebenarnya kalian pada saat ini kalian juga bisa meningkatkan literasi kalian tentang ekonomi biru dari manapun itu. Sekarang kan banyak tuh di Google jurnal-jurnal tentang ekonomi biru dan lain-lain tentang maritim. Atau nggak usah dari jurnal deh, kalian juga bisa lihat dari sosial media yang ada, dari platform-platform kayak YouTube, Instagram. Itu kan sekarang banyak banget informasi-informasi yang bisa kalian dapetin dari sana. Bener banget. Jadi gak ada alasan lagi buat kalian untuk bermalas-malasan untuk mencari tahu tentang ekonomi biru ataupun maritim di Indonesia. Kayaknya asik banget ya pembelajaran dan pembicaraan podcast pada hari ini. Soalnya kita banyak belajar nih, baik segi ekonomi biru, terus gimana penanganan kelautan di Indonesia, kolaborasi apa yang bisa dilakukan, kontribusi apa, dan banyak yang udah kita bahas dengan teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Dan karena udah ditutup juga, mungkin kita pamit undur diri ya. Aku Gea dan aku Vio. See you. Bye. Pelaut muda. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.